Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky dari program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi yang ada dari semantik, yaitu mengenai materi denotatif dan konotatif. Makna denotatif dan makna konotatif dalam kajian semantik, salah satu pembahasan yang paling penting adalah mengenai makna ini. Kedua jenis makna ini sering ditemukan dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam percakapan, karya sastra, media massa, maupun iklan. Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar seseorang dapat menangkap maksud suatu ujaran secara tepat dan menghindari kesalahpahaman. Pertama, makna denotatif. Kenapa ngelag gitu ya? Makna yang sebenarnya atau makna asli. Nah, makna yang sesuai dengan referensi di dunia nyata. Nah, makna ini jadi bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan, nilai, rasa, atau konteks tertentu. Oleh karena itu, makna denotatif merupakan makna yang biasanya ditemukan dalam kamus atau kehidupan sehari-hari. Denotatif banyak dalam penulisan ilmiah, laporan berita, komunikasi formal, dan karena bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Nah, contoh makna denotatif itu pertama itu kucing itu sedang tidur di bawah meja. Nah, kata kucing itu bermakna hewan mamalia berkaki 4 yang biasanya dipelihara manusia. Nah, makna tersebut merupakan makna yang sebenarnya bukan kiasan. Dan selanjutnya ada contoh kedua itu Andi membeli sebuah buku di toko. Nah, kata buku itu bermakna kumpulan lembar kertas yang dijilid dan berisi tulisan atau gambar. Yang ketiga itu ada pohon mangga di halaman rumah berbuah lebat. Nah, kata pohon itu kan merujuk pada tumbuhan berkayu yang memiliki batang, cabang, dan daun. Selanjutnya apalagi ya? Yang selanjutnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kata air itu berarti cairan yang bening untuk minum, mencuci, dan apapun itu. Nah, pada contoh setiap kata digunakan makna sebenarnya tanpa mengandung makna tambahan. Selanjutnya makna konotatif atau makna kiasan. Ini berbeda maknanya dengan denotatif. Makna konotatif ini adalah tambahan yang muncul karena adanya nilai asosiasi atau penilaian tertentu dari masyarakat terhadap suatu kata. Makna ini bersifat harfiah sehingga harus dipahami berdasarkan konteks penggunaannya. Makna konotatif banyak digunakan dalam karya sastra, pidato, iklan, maupun percakapan sehari-hari untuk memperindah bahasa atau memberikan kesan tertentu kepada pembaca dan pendengar. Terus contoh makna konotatif. Contohnya itu Rina adalah bintang kelas. Nah, kata bintang ini bukan berarti si Rina ini ada di langit tapi ini menggambarkan si Rina ini berprestasi atau paling menonjol di kelas. Yang kedua, Pak Febri merupakan tangan kanan rektor misalnya. Nah, kata tangan kanan ini tidak berarti anggota tubuh tangan kanan, tapi melainkan yang dipercaya oleh rektor. Selanjutnya contohnya itu ia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kata tulang punggung itu bukan berarti tulang punggung ini, tetapi
sebagai orang yang mencari nafkah atau orang yang bertanggung jawab di keluarganya. Yang keempat contohnya itu meskipun berasal dari keluarga sederhana, semangatnya tetap membara. Nah, kata membara ini bukan berarti si orangnya itu berapi-api kayak Jilong, tapi lebih ke menggambarkan semangatnya tinggi. Selanjutnya, korupsi adalah penyakit bangsa yang harus diberantas. Nah, kata penyakit ini tuh bukan gangguan kesehatan pada tubuh gitu, tetapi melambangkan masalah yang serius gitu dalam merusak kehidupan suatu bangsa. Nah, contoh-contoh tadi itu, kelima contoh tadi itu maknanya itu tidak lagi dipahami secara harfiah, melainkan mengandung makna kiasan atau makna tambahan. Nah, jadi perbedaan antara makna denotatif dan konotatif itu, yang pertama itu antara denotatif, konotatif terletak pada pemaknaannya jelas. Yang kedua, makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan arti sebenarnya sehingga bersifat objektif. Sebaliknya, makna konotatif itu bersifat subjektif, ada tambahan dan dipengaruhi oleh konteks, pengalaman atau budaya atau nilai tertentu di masyarakat. Lagi ya, contohnya mawar gitu, ibu menanam bunga mawar di halaman rumah. Nah, kalimat ini tuh, kata mawar itu denotatifnya itu benar-benar jenis bunga, tetapi kalimat konotatifnya itu Dina adalah mawar di kelasnya. Nah, contoh kalimat mawarnya itu berarti orang yang bukan merujuk pada bunga, tapi melambangkan seseorang yang lebih indah, cantik, anggun, dan dikagumi. Apalagi ya denotatif dan konotatif. Materi konotatif cuman segitu ya. Ya gitu, mungkin denotatif dan konotatif cuman segitu mengenai makna denotatif dan konotatif. Jadi denotatif dan konotatif ini tuh dua jenis makna gitu yang emang kajiannya itu ada di semantik, yang sebenarnya dan kiasan. Digunakan, kalau denotatif digunakan untuk menyampaikan informasi secara objektif, dan konotatif mengandung nilai kiasan ya. Tergantung pada konteks gitu. Nah, dengan memahami perbedaan kedua jenis makna ini, kita dapat menggunakan bahasa secara lebih tepat, menafsirkan pesan dengan benar serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai situasi.